Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, segala puja dan puji hanya kita panjatkan kepada Allah Rabb semesta alam. Allah Ta'ala yang mengatur kehidupan manusia. Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmat anugerah pada kita setiap saat yang kita rasakan dan kita nikmati. Dari nikmat fisik berupa kesehatan, baik itu mata kita bisa melihat, telinga kita mendengar, lisan kita berbicara, tangan kita bisa memegang, kaki kita bisa berjalan dan melangkah, termasuk organ tubuh kita dari jantung, paru-paru, ya, dan seluruh yang ada dalam tubuh kita, semuanya adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada kita untuk bisa hidup di dunia yang fana ini. Syukurnya tentunya tidak cukup dengan lisan, harus kita iringi dengan perasaan dan hati, dan kita tuntaskan, kita sempurnakan syukur kita dengan pembuktian melaksanakan kepada Allah menjauhi segala larangannya. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam paduka alam semesta, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah sekaligus suasana kita. Juga tak lupa kita sampaikan kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, pada tabi'in, tabi'in, salafus salih dan umatnya hingga akhir zaman. Kajian kita pada kesempatan hari ini tentang pilar kebahagiaan. Tentunya saya ambil 3 poin, ya, yang mudah-mudahan bisa menjadi satu pedoman kita, ya. Namun sebelum masuk pada kajian kita, karena nanti ada ayat yang tentang kesengsaraan, saya juga ingin menyampaikan satu ayat dan Al-Quran di surat Al-Hajj yang menjelang akhir, karena total dari surat Al-Hajj itu 78 ayat. Kita lihat di surah ayat yang ke-77 ya. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Seperti biasa ketika ada huruf ya di awal kalimat Al-Quran, ini disebut harfu nida dalam ilmu nahwu, huruf untuk memanggil. Kalau ada harfu nida, otomatis ada isim munada. Ya, kalau belajar grammar Arab tuh gitu. Apa itu isim? Kata benda yang dipanggil, isim munada. Kalau ada kata benda yang dipanggil, berarti ada yang memanggil. Ya, siapa ini? Tentunya Allah Subhanahu. Karena ini kalam Allah, ini bukan Quran, Al-Quran, bukan Quran. Jadi nilainya saja ketika orang tersebut tidak paham bacanya, pahalanya 1 huruf 10 bajikan. Ya lagi, ini kalam Allah, nggak sama dengan baca biasa. Karena apa? Kalau kita lihat dari ayat ini, membuktikan bahwa Allah sedang berdialog dengan kita, bukan kita ngomong sendirian. Seringkali kita baca Quran dianggapnya sendirian. Padahal kalau kita mengerti apa yang disampaikan Allah, ada 2 kategori. Ini saya sering ulangi ya dalam beberapa kajian. Pertama, bentuknya khobar, bentuknya berita. Berarti Allah sedang menceritakan orang ketiga. Makanya dalam bahasa Arab ada 6 domir, ada 6 kata ganti. Yaitu dia 1 orang, huwa, dia 2 orang laki-laki, huma, 3 orang atau lebih, hum biasanya. Perhatikan dalam Al-Quran itu hanya 2 itu. Ya, kalau perempuan biasanya Allah hiya,
huma, hunna, 6 kata ganti. Cek aja di Al-Quran. Nah, lawannya adalah insya. Apa itu insya? Bukan berita, tapi sedang dialog. Ya, artinya Allah sebagai mutakallim, pihak pertama bicara, lawan bicara disebut mukhatab dalam bahasa Arab itu. Kalau Allah hanya 2 domir, 2 kata ganti. Kalau tidak ana atau nahnu biasanya. Aku dan kami. Perhatikan dalam Al-Quran. Nah, persoalannya kalau ana jelas tunggal, tapi nahnu ini kan jamak. Banyak. Apa Allah banyak? Nauzubillah, subhanallah. Tidak. Allah itu tunggal. Nah, ketika ada kata nahnu, para ulama tafsir mengatakan bahwa Allah berserta para aparatnya, yaitu para malaikat. Namun ada satu ayat nahnu tapi tunggal. Nah, bagaimana? Ulama pun memberikan pemahaman itu disebut li ta'zim, untuk pengagungan, untuk penghormatan. Allah membesarkan dirinya sendiri, mengagungkan dirinya sendiri. Saya kepada ulama misalnya, kaifa haluka ya ustadi al-karim, saya bilang, bagaimana kabar engkau wahai guruku yang mulia? Nggak salah, betul, karena satu orang, anta, kaifa haluka. Tapi karena saya menghormati beliau, kaifa halukum ya ustadi al-karim. Domirnya antum, banyak, tapi bukan karena banyak, tapi karena li ta'zim, menghormati kiai atau ustadz tersebut. Nah, itu namanya syuur bahasa. Nanti akan belajar bahasa balaghah namanya. Itu akan bisa kita mengartikan yang rasanya cita rasa bahasa sampai kepada orang itu. Nah, pertanyaannya, Allah manggil siapa? Tadi isi manusia siapa? Amanu, orang-orang beriman. Berarti Allah sedang berdialog dengan orang beriman. Nanti ayat yang lain, ya ayyuhal kafirun, berarti Allah sedang bicara orang kafir. Ya ayyuhal munafiqun, seperti itu. Ya ayyuhal insan, berarti dengan manusia secara umum. Ya bani Adam, gitu ya. Nah, ini. Kemudian biasanya kalau Allah memanggil disebut ya nida. Nah, biasanya kalau insya itu ada seperti 5 macam. Perintah, apa contohnya? Aqimus shalah wa ituz zakah, perintah. Larangan apa? Yang kedua larangan. Ya. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Nah, itu contohnya. Ada lagi istifham, bentuknya pertanyaan. Itu pun sama. Kalam isya, bukan berita. Contohnya apa? Hal ataka hadithul ghasyiyah. Alam nashrah laka sadrak. Itu pasti ayat tentang Allah sedang berdialog dengan siapa? Tergantung dari konteks ayatnya. Ada lagi nida. Nah, ini ya ayyuhalladzina amanu. Ada lagi yang terakhir, yang kelima itu tamanni, angan-angan. Biasanya Allah mengatakan kata laita. Ya laitani kuntu turaba. Ahli barzah pengen kembali ke dunia. Itu kan dialog juga gitu ya. Nah, ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah mengatakan kita sedang baca Quran sendirian. Sedang bicara, makanya apa? Harus berwudu, kan? Diusahakan menghadap kiblat, ada adab-adab dalam baca Quran, nggak sembarangan. Gitu. Bahkan yang wanita sedang halangan, datang bulan, itu nggak bisa megang mushaf. Pertanyaan, boleh nggak baca? Boleh, tapi niatnya zikir atau menghafal Quran. Ya, tapi yang nggak boleh megang mushaf seperti itu. Nah, lanjut ya. Apa perintahnya? Irka'u wasjudu. Disuruh apa tuh? Iya, artinya disuruh apa? Nah, kalau yang ada ruku, ada sujud, ada rukunnya sholat. Bisa dibaca dalam tafsir lain, ya, karena pengarangnya 2, jadi jalan lain itu 2 jalal ya, bukan jalan lain ya. 2 jalal. Yang pertama gurunya, yang namanya Syekh Jalaluddin Al-Mahali, dari Al-Fatihah sampai Al-Isra surat ke-17. Wafat, meninggal, dilanjutkan oleh murid yang paling cerdas, Syekh Jalaluddin As-Suyuti, dari Al-Kahfi sampai An-Nas. Tapi kalau menggunakan uslub tafsir yang sama, kayak satu orang yang menafsirkannya. Nah, kata Syekh As-Suyuti, irka'u wasjudu, salatlah kamu, katanya. Wa'budu rabbakum, beribadah pada Rabbmu, dan jangan pernah untuk menyekutukan Allah, kata Syekh dalam kitab Tafsir Jalalain. Artinya
Kita disuruh sholat dan jangan beribadah tanpa menyebutkan Allah. Wa'alul khaira, dan berbuat baiklah kamu sekalian, baik kepada sesama manusia, kepada binatang, tumbuhan, alam semesta, seperti itu. Ada akhlaknya. Ya. Kemudian juga ujungnya apa? La'alakum tuflihun. Kalau terjemahannya agar kamu beruntung. 3 ulama, la'ala itu artinya apa? Pertama adalah ditakkid, penegas. Barang siapa orang yang ruku, sujud, beribadah kepada Rabbnya, kepada Allah, dan berbuat kebaikan, pasti beruntung. Yang kedua, la'ala artinya apa? Lita'lil, alasan. Mengapa kamu berpuasa? Mengapa kamu ruku, sujud, berbuat baik? Ya, alasan saya karena ingin jadi orang beruntung. Yang ketiga, taraji', sebagai harapan. Mudah-mudahan dengan aku ruku, sujud, berbuat baik kepada orang lain, maka aku akan jadi orang beruntung. Berharap itu. Nah, sekarang bandingkan dengan ayat ini. Nah, ini. Ya. Ini ayat orang sengsara. Tadi orang beruntung, orang bahagia. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Naudzubillah summa naudzubillah. Apa kata Allah? Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Makanya judulnya pilar kebahagiaan. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Nah, untuk bisa memahami ayat ini, saya nggak berani menafsirkan sendiri. Ya, saya ambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi secara setiap orang pasti menginginkan hidupnya bahagia, tapi tidak setiap orang mengetahui bagaimana caranya mencapai kebahagiaan tersebut. Maka itu sangat penting bagi kita mengetahui pilar kebahagiaan. Nah ini, mudah-mudahan ini jadi manfaat ya. Nah ini, ya. Pertama adalah komitmen kepada ya Islam. Nah, ini poin pertama kalau ingin bahagia. Nanti akan digambarkan bagaimana beberapa sosok orang ada jadi pengusaha kaya yang tinggal di Bandung, dan saya orang Bandung ya, yang sekarang menjadi supir ambulan di satu yayasan di daerah Karawang. Kalau di Bogor ada seorang pimpinan perusahaan, ya, itu ternyata juga terdampar menjadi seorang supir ambulan di satu yayasan di Bogor. Nah, pertama adalah pilarnya komitmen terhadap ajaran Islam. Semakin komitmen pada ajaran Islam dan taat pada Allah dan Rasulnya, maka semakin bahagia. Dan ini nggak bisa dibohongin. Artinya kita akan merasakan nanti. Karena saya bicara dengan orang-orang yang sudah mengalami masa jayanya, ya sampai dia punya mobil, mungkin dia di atas Alphard kali ya, apa Lamborghini atau apa gitu, nggak tahu ya. Jadi anggapnya kan itu yang orang seperti itu orang hebat gitu ya. Rumahnya juga ada halaman sampai 2 hektar. Ya, ada kan kata artis yang begitu ada ya. Ya, apalagi anaknya cantik-cantik gitu ya, istrinya juga cantik dan sebagainya, itu mah kan kalau kita itu paling bahagia gitu kan. Nah, ternyata pada puncaknya dia lebih bahagia jadi jadi supir ambulan. Ya, nanti ada kisahnya. Nah, kemudian semakin berpaling maksiat maka semakin sesal menderita dan hidupnya sempit. Nanti saya gambarkan ya. Nah, tadi tafsir daripada surat Toha tadi ya, ayat 104. Berpaling apa sih? Dari peringatan apa sih artinya dari peringatan itu? Artinya adalah menyimpang dari perintah Allah. Satu. Dan apa yang akan diturunkan juga kepada Rasulnya Allah. Berpaling artinya melupakan dan mengambil petunjuk selain Allah. Nah, itu. Karena tadi seorang kaya merasakan bahwa dia kaya karena memang kemampuan dia pinter dagang, pinter bisnis, melupakan Allah. Bahkan dia cenderung juga berangkat kemana-mana juga ya tadi ya, keluar dan sebagainya. Bahkan ada seorang sepuh, Allah ampuni ya, orang yang sudah wafat. Saya lebih senang ke Eropa daripada pergi haji gitu. Apa capek pergi haji, habisin duit 40 hari.
Mendingan saya ke mana ya, ke Paris, kemana gitu. Ini cerita orangnya. Kita waktu itu saya masih kuliah waktu itu. Saya sampai istighfar itu. Tapi itulah yang masing-masing kan orang merasakan baik itu. Ternyata di akhir hayatnya ya kesian gitu kita lihat. Ya. Orang yang ingkar dan berpaling dari agama Islam akan meraih kehidupan yang sempit, yaitu di dunia, tidak mendapatkan ketenangan, dadanya sempit, ya, dan susah karena kesesatannya. Walaupun nampak secara lahir meraih nikmat tadi, orang yang mobil turun mobil, mobil mewah dan sebagainya, pakai baju juga yang harganya, masya Allah, ya, brandednya di atas rata-rata. Bahkan saya pernah tanya, ada seorang yang harga satu pakaiannya 300 juta. Mungkin benang emas kali ya, saya nggak tahu. Itu ya. Real ini ada, ya. Kemudian memakai baju apa yang sesuai dengan, atau juga tadi makan yang seenaknya saja, yang paling hemat apa, dia sampai yang termahal. Ini pernah dia satu porsi itu pernah di atas sekitar 50 sampai 100 juta satu porsi makanan. Ya, kalau makan apa kita nggak tahu gitu ya. Nah, ya, saya mau lebih enak makan biasa aja gitu ya. Jika hatinya tidak ikhlas dan tidak yakin terhadap hidayah Islam, maka dia selalu dalam keadaan gelisah, bimbang, dan ragu. Itulah beban yang sempit. Mau tahu kalau tidur beliau itu obat tidur, nggak bisa tidur. Bapak Ibu pernah tahu penggali dari sindang, penggali tanah, sindang dari sindang laut, Pak, yang paculnya begini. Pernah lihat porsi makannya, Bapak? Nasi, piring mentung, orang Sunda mah gitu ya. Pakai apa lauknya tahu? Kerupuk dan cengek. Setelah dimakan, di paculnya tidur dia. Di bawah kolong jembatan, di bawah ini. Nikmat gitu kan. Nah tadi yang bawa makan yang mewah, yang puluhan juta sekali makan kali, ternyata pakai obat tidur. Ini real. Jadi kalau Bapak Ibu merasa gelisah, ada sesuatu, pasti ujungnya hubud dunia. Sok ya coba. Tapi kalau karena Allah, sok. Pada zikir, leswe, nikmat gitu. Capek fisik istirahat selesai, tapi capek pikiran, capek perasaan, berat seperti itu. Kata Ibnu Al-As, apa hidupan sempit itu adalah kesengsaraan. Berkata Sufyan bin Uyainah, kehidupan yang sempit di kuburan seperti kuburnya sempitnya dan juga siksa kubur seperti itu. Jika seorang itu kufur dan berpaling dari ajaran Islam, ya, maka ia akan meraih kesengsaraan di dunia, di alam kubur dan di akhirat yang berujung nauzubillah subhanahu neraka jahanam. Sebaliknya kita tunduk dan patuh pada ajaran Allah Ta'ala, agama Islam yang merupakan pedoman hidup bagi setiap manusia, maka akan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan berujung sampai di surga. Nah, sebelum ke sini, ya, tadi saya ceritakan dua orang tadi, ya, sopir ambulan ya. Dia di Bandung itu sampai saat saya udah punya segala punya. Itu ketemu ketika saya datang satu tempat. Karena saya bang kenal beliau, Kang Haji, informasi Kang Haji dulu pengusaha sukses ya di Bandung, gitu loh. Kata siapa Ustaz, katanya, ada teman Kang Haji gitu. Dulu tinggal di mana di Bandungnya, cerita lah bla-bla seperti itu. Pokoknya Ustaz, kendaraan yang paling bagus pernah saya punya, rumah yang paling bagus saya pernah punya. Ya, saya bahagia, anak saya juga bagus, pendidikan juga bagus, katanya. Tapi satu hal, saya kok ketika selalu tidur itu sulit. Takut masalah sahamnya kayak bermasalah. Bahkan katanya saya pun punya satpam banyak, kata Pak. Tidur juga enggak. Jadi setiap hari itu dia apa ya, gegebegan apa ya? Rasulullah gegebegan Bu. Jak dikduk gitu ya. Was-was gitu ya. Kenapa? Takut enggak proyek enggak dapet. Oh, ya dia emang kena jatuhnya tahun 98 Krismon dia jatuh sih. Jadi banyak proyeknya mangkrak, hutang di mana-mana. Nah, itu. Akhirnya dia apa? Walaupun sekarang dia masih juga ada proyek-proyek kecil ya, garap ya. Tapi profesi aslinya adalah ambulan. Saya tanya, bahagia nggak Kang Haji? Sangat bahagia. Apalagi Ustadz kalau saya melihat orang yang sedang butuh pertolongan kita sakit, kita bawa pakai ambulan. Bahagianya Ustadz. Atau mengantarkan jenazah sampai ke Jawa Timur beliau tuh, sampai ke Bali beliau tuh. Kita bagian wajah-wajah ucapan terima itu yang sebenarnya saya cukup dengan terima kasih katanya. Karena juga bensin kita sendiri Ustaz katanya. Saking bahagianya.
Yang sama, yang di Bogor juga sama. Jadi waktu saat saya akan ngisi satu masjid, kok yang nyebut saya kenal, kayaknya saya bilang, kan bukan dulu, iya Ustaz, ya saya dulunya hidup saya baru, terus sekarang jadi ekspor ambulan. Tapi lebih bahagia Ustaz, katanya. Enak tidur, enak makan, katanya. Ini satu hal, jadi nggak bisa. Coba Pak Ibu ya. Tadi punya baju yang sampai ratusan juta. Kalau pulangnya nanti di akhirat atau di kuburan pakai pakaian itu nggak kira-kira? Kain kapan atau boeh ya, itu pun dari pemberian Pak RT lagi. Rumah yang 2 hektar Pak, paling 2 kali 1 ya. Apalagi kendaraan pun ya itu kurang batang, kendaraan keranda atau bahasa Sundanya pasaran, gitu kan? Seperti itu. Nggak apa yang kita nggak bisa banggakan. Nah selesai makanya kita komitlah dengan ajaran Islam, insya Allah bahagia. Ya. Ini satu bukti lagi. Pernah Bapak Ibu ke rumah sakit jiwa? Nah, oke. Badannya sehat-sehat nggak, Bu? Pernah lihat di jalanan pakaian cuang camping, bahkan aurat terbuka, makanan segala makan di tempat sampah, sehat nggak? Sementara kita yang makannya roti, kontrol 3 bulan sekali. Iya, ini real. Karena kata para, termasuk saya juga punya murid dokter spesialis ya, cerita bahwa memang ya dari pikiran juga. Contoh nih, saya punya murid di Karawang, ya, spesialis senior. Ya, jadi ketika ada pasien perempuan, ibu-ibu datang, dok, perut saya sakit tuh kayaknya mah nih. Emang ibu tahu sakit mah? Katanya kan belum diperiksa kan? Udah, saya udah dari wajah ibu saya udah tahu. Ibu nggak usah bayar, saya nggak kasih resep, ibu pulang minta maaf sama suami. Loh, kok dokter tahu saya lagi ribut sama suami katanya? Dari wajah udah kelihatan. Karena kan dia senior, Bu, udah pengalaman ketemu pasien. Udah, kalau ibu nanti 3 hari nggak ada perubahan, ibu udah free. Kata Ustadz, nggak ada yang baik lagi gitu. Artinya apa pikiran? Ya, nah jadi ini mungkin dokter lebih tahu ya, saya nggak pandisnya. Tapi secara psikologi, bukan namanya psikosomatik ya. Namanya itu ada istilah itu. Gitu ya. Nah, oke ya, selesai ya. Jadi jangan pernah berlagu dengan ajaran Islam. Ya. Kedua, nah ini 3 kalau kata Ibnu Qayyim, alamatul sa'adah. 3 alamat tanda-tanda kebahagiaan. Sabar, syukur, istighfar, wa tobat sebetulnya. Istighfar dan tobat atau tobat. Terkait dengan pensikapan dirinya terhadap kondisi yang dialami, jika mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur. Jika memperoleh ujian atau ketidakenakan, tidak bahagia atau tidak kegagalan dan sebagainya, dia bersabar. Jika dia melakukan kesalahan dan dosa atau maksiat, dia segera istighfar dan taubat. Itu kiatnya sebetulnya. Di poin 2 ini penting. Walaupun kata guru saya, coba balik katanya. Kalau kita sedang mendapat kenikmatan, bersabar. Ketika dapat musibah, bersyukur. Saya pikir bisa begitu ya sebenarnya. Hadisnya, kalau nikmat, penuh kenikmatan, bersyukur. Kalau ketemu kesulitan, bersabar. Kalau kata beliau, dibolak-balik juga tetap baik. Maka semua urusan orang beriman itu baik. Mau dia bawa musibah, dia kesenangan, baik. Kenapa coba? Kalau kita sabar karena kenikmatan, biasanya orang dapat nikmat itu lupa diri. Banyak harta dan sebagainya, pejabat tinggi, lupa biasanya. Makanya bersabar. Tapi kebalikan, kalau orang susah, biasanya cenderung kita karena apa? Disuruh bersyukur, kenapa? Diingatkan oleh Allah. Ada di masa mudanya, saya ingat sahabat saya itu lamar pekerjaan, pada waktu itu dia termasuk pendidikan yang paling bagus. S1, jurusan ekonomi, bahasa Inggrisnya tupelnya di atas berapa, pokoknya luar biasa bahasa Inggrisnya. Ya, ganteng orangnya. Tapi sudah 77 melamar di perusahaan-perusahaan, ditolak. Masalah fisik, masalah apa, wawancara gitu kan. Baru ketika, tapi rajin, wah di ibadahnya di masjid udah kayak apalah.
ya kemulah tahajudnya, itikafnya, saum sunnah semua. Suatu saat Allah buka pintu rezekinya. 78, 79, 80 diterima semua. Tinggal pilih dia mana yang paling besar aja. Dia perusahaan asing yang gajinya di atas rata-rata. Waktu itu udah dua digit. Tahun 80-an udah 2 digit gajinya itu. Apa yang terjadi? Subuhnya mulai sering kesiangan. Johornya kesorean. Asarnya ke maghriban. Maghribnya ke malaman. Isanya ketiduran. Jadi kita baca, seringkali kita kalau udah lupa. Makanya apa? Disuruh bersabar. Kami bersyukur juga bersabar gitu. Nah ini. Banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan cara yang salah. Berkeliling dua, traveling ya. Bisa harta. Mencari tempat-tempat yang indah. Bali, Maldives dan sebagainya. New Zealand. Dan sebagainya. Bahkan sebagian yang lain dengan menjalani hidup bebas. Seks bebas. Macam-macam minuman keras. Ya, tamasya. Sebetulnya piknik tamasya nggak ada masalah sebetulnya, dibolehkan. Tapi tidak dijadikan tujuan hidup. Nah, apalagi ya dilakukan dengan menghalalkan segala cara dan lalai dengan tugas utama kita beribadah pada Allah. Nah ini. Saya tidak bersuka orang miskin, walaupun Rasul suka orang miskin. Ya, seperti katanya yatimun seperti jari jaraknya itu. Baiknya orang kaya kita bisa infak kan, bisa bantu orang gitu kan. Nah, yang terakhir ya karena waktu ya. Sarana dunia. Ketiga, terkait dengan sarana dunia yang melengkapi kehidupan hidup, setiap muslim harus beramal soleh untuk meraih sarana kehidupan di dunia yang dapat mengantarkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah ini. Karena kita wajar, kita manusia, 4 inilah yang menjadi sarana kita untuk bahagia. Ya, pilar. Pertama apa dikatakan di sini ya, arba'atu sa'adah ya, 4 kebahagiaan. Yang pertama adalah istri yang salehah. Berarti kalau yang istri, suami yang saleh. Kedua, rumah yang luas. Jadi rumah luas itu nggak ada masalah. Itu karena kebahagiaan, tanda kebahagiaannya. Tetangga yang baik. Ya. Kendaraan yang nyaman. Enggak masalah ini. Karena ini kata Rasul, hadis Ibnu Hibban, ini adalah 4 kebahagiaan. Jadi bukan berarti punya rumah mewah itu enggak bahagia, betul. Di dunia tapi. Nah, kebalikannya ada dikata arba'un suqah ya, 4 kesengsaraan. Pertama adalah tetangga yang buruk. Nah, tetangganya dulu nih. Ya coba. Ya siang-siang setel musik kan, kita lagi sakit gigi gitu ya. Tapi itu sekedar gangguan fisik. Yang bahaya, saya pernah tinggal di Jatinegara, itu lingkungan para ulama, tapi keluar sedikit dekat stasiun Jatinegara, itu tempat nggak bener. Dibilangnya RB itu. Kalau di Bandung Saritem. Kalau di Surabaya Gang Doli. Kok Ustaz tahu katanya? Katanya. Gitu ya. Ada lagi tirai bambu. Ada Kobak Biru di Karawang. Ya, karena sering bawa ke sana saya gitu. Itu tempat maksiat. Jadi kata dia, dulu masih muda, kami remaja, kata guru saya itu, kamu kalau ke stasiun lurus aja, jangan ke kiri. Rupanya teman-teman saya tuh wajah masjid pada bandel-bandel gitu ya. Dia main ke kiri, Pak. Ini apa begitu kan? Ya itu kan dipanggil-panggil kan. Pulang pada cerita macam-macam. Akhirnya semua dimarahin sama kiai. Udah dibilangnya jangan ke situ, katanya. Waduh tuh, nggak bisa, gitu ya. Nah, atau lingkungan-lingkungan yang tempatnya tadi ya, tempat kita bikin kita susah gitu. Nah ini juga. Sampai tahu bapak tol kita yang punya tol, siapa namanya? Siapa namanya? Raja Tol. Nama aslinya Koalun. Tahu masuk Islamnya kenapa? Ketika orang tuanya sakit, datang ke masjid. Pak Haji, minta tolong, ayah saya sedang sakit, tolong speakernya dipelanin. Oh gitu, Alun, udah selama kamu sakit, kita akan, kalau perlu, ajan di dalam aja. Langsung dia hati, loh kok baik betul Pak Haji ya? Gitu.
Nah itu akhirnya dia belajar, akhirnya ketemu Buya Hamka ya. Dia itu. Maka murid kesayangan Buya Hamka. Bro. Nah itulah salah satu tetangga yang baik kan gitu ya. Maka jangan masalah dengan itu. Kemudian juga di sini katakan tetangga yang buruk ya, juga adalah istri yang buruk nih, yang tidak salehah. Ya, ini suami pasti masalah itu. Diajak sholat susah, ya, diajak pergi susah begitu kan. Sama suami juga gitu kan, suami yang nggak soleh ya begitu kan. Yang ini. Kemudian juga adalah kendaraan yang buruk gitu kan, sering mogok ya dan sebagainya gitu juga nggak enak. Nah kemudian juga rumah yang sempit ya. Tapi kalau kita taat kepada Allah walaupun sesempit apapun rumah kita tetap bahagia. Karena apa? Selalu bersyukur dan bersabar gitu. Karena ini yang perlu saya sampaikan pada saat bahagia ini ya. Terakhir belum saya tutup ya. Jadi 3 pilar ini coba kita praktekkan. Saya pernah menemukan beberapa orang di lapangan. Contoh, tahu tukang pemulungnya. Saya punya murid dulu, orang Cikarang, rupanya buta huruf. Tapi kalau mau uang tahu dia. Jadi kalau mau ngirim ke istrinya tuh dipikirin sama teman sama murid saya yang lain. Dan selalu uangnya awalnya dia itu ya pemulung jangan dikira untungnya gede itu. Ya, dia belum kenal kita, itu habis untuk poya-poya, joget-joget dengan perempuan gak benar. Kenal dengan kami, ya akhirnya namanya saya sebutkan orang baik, saya orang baik, saya Hasan Basri. Ustaz, saya begitu kok bawa ibu ini ya, makan. Kadang-kadang nggak duit ke rumah, pas sampai rumah, beribu sama istri, karena apa? Duitnya habis, pakai poya-poya gitu kan. Padahal saya ukuran waktu itu udah luar biasa. Contoh Bu ya, ketika dia dengan kita kenal, dia banyak berdoa kepada Allah, dibuka rezekinya. Satu saat dia cerita ke saya itu, saya di perumahan Ustaz tiba dia manggil, karena kangenannya, San, sini San. Ada apa Bu, bisa dibantu? Ibu mau bersihin gudang itu. Ya, kayak barang bekas banyak itu, pengen bersih pokoknya. Kamu ambil semuanya, tapi yang nggak dibayar ya. Siap, katanya. Wah, senang dia. Ada dari urusan TV bekas, kulkas bekas, sepeda bekas. Ya, itu semua waktu itu, sekitar 96-an. Itu dikalkulasi kata Hasan tuh, Ustaz, di atas 2 jutaan Ustaz saya dapat. Ternyata yang masih bagus. Gitu kan? Nah, 2 jutaan, dia bilang, itu saya selama seminggu saya nggak ini lagi tuh. Di zaman itu 2 juta kan lumayan, sebelum respon kan. Dan dia selalu bawa makanan tuh. Gorengan, kalau habis ngaji tuh. Begitu pas sudah ngaji, dia paling duluan tidur tuh. Karena kecapean gitu kan. Saya tanya, setelah kenal kamu inna Islam gimana Ustaz? Bahagia Ustaz dengan rumah tangga sama istri sama anak. Alhamdulillah saya juga. Artinya apa? Tadi jangan lupa dengan komitmen dengan Islam. Insya Allah itu. Nggak usah khawatir, walaupun kita susah gimana pun. Ya seperti itu. Kalaupun kita nanti di dunia tetap sengsara, katakan begitu, miskin dan sebagainya, kita punya harapan akhirat surga. Kalau mereka yang nggak yakin dengan keimanan kan, boleh bahagia di dunia kan, sengsara di akhirat. Jangan sampai di dunia sengsara, di akhirat sengsara gitu ya. Wallahualam, ini mungkin sedikit gambaran dan ada manfaatnya. Kalau ada hari kita akan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, dipahami tentang hak tetangga ya. Dalam Islam itu diatur ada tetangga yang masih berkerabat dengan kita, saudara famili. Itu dapat 3 hak tetangga. Pertama, hak sebagai kerabat. Kedua, hak sebagai saudara muslim. Ketiga, hak tetangga. 3 hak dapat. Kalau bukan kerabat gimana? Dia muslim, dia dapat 2. Hak tetangga Islam, hak sebagai saudara muslim. Yang kedua, hak tetangga. Gimana dengan non-muslim? Hanya dapat 1 hak tetangga. Nah ini yang kadang-kadang kurang kita perhatikan. Ya, makanya kenapa dalam satu hadis sahih, ya orang tidak semuanya masuk orang itu kecuali dia bisa menghormati tetangganya. Urusan akhirat kok tetangga jadi catatan. Makanya dalam hadis ini pun tetangga yang baik dan buruk tandanya seperti itu. Saking sangat pentingnya. Mungkin dari kesempatan kita bahas tentang hak tetangga. Ya, karena nggak mungkin sesinya panjang. Hanya tadi solusinya yang pertama adalah ya, kita dulu sebagai orang yang muslim, yang memang sudah mengerti hak tetangga itu kita hormati. Walaupun bukan kerabat, walaupun bukan muslim, tetap kita hormati. Contoh misalnya, saya punya tetangga itu ada non-muslim. Orang Tionghoa, China, bukan Cina, China. Suatu saat, hujan besar. Rupanya ada genteng yang ngegeser, Pak.
semuanya perempuan, nggak ada yang bisa naik. Kalau saya naik bisa roboh tuh. Saya minta sama adik ipar saya, Dek tolong, itu tolong tetangga sebelah tuh kayaknya bocor tuh. Siap Kak, naik pakai tangga dia ke atas. Terima kasih, kayak apa tuh. Kedua nih mau Idul Korban. Allah kasih rezeki di tahun berapa saya sempat dapat kiriman 2 ekor sapi. Ya. Sehingga kita berlebih. Udah diputar 3 kali kok masih berlebih juga. Tinggal ada 2 kantong. Saya bagi tetangga saya itu kasih, Encik kasih saya bilang. Karena kita juga udah terlalu banyak kan, ada kelebihan. Apa kata dia itu? Dalam seumur hidup saya Ustaz, baru pernah terima daging kurban. Baik betul sih, ternyata termasuk orang nggak mampu. Kalau meninggal maunya di situ meninggalnya dia. Non Muslim. Nah, saya pernah teman SMA saya wafat non Muslim. Saya datang. Kata teman, ente kan ngerti agama, saya kenapa datang orang meninggal non Muslim? Emang kenapa? Terus saya ucapkan, inna wa inna ilaihi raji'un. Boleh Ustaz katanya. Ya nggak boleh. Allahumma firlahu. Didoain supaya diampuni, nggak boleh, beda akidah. Tapi kalau ada yang meninggal itu berarti kan kita kembali kepada Allah kan, bukan mendoakan sih. Apa hikmah coba? Anaknya langsung meluk saya, Om terima kasih Om, katanya, Om Ustadz kok mau datang, emang kenapa deh? Saya bilang nggak apa-apa, ini kan jelas teman saya dulunya. Saya bilang ada informasi katanya masuk Islam karena akhlak kita tadi. Kalaupun doakan dapat hidayah, bukan doa diampuni ya, jangan salah ya, dapat hidayah. Islam tuh pandang kita ekstrim, macam-macam, jilid, potong tangan, macam-macam, rajam. Itu hanya kurang 10%, Pak. Sisanya itu akhlaknya begitu gitu. Tetangga sama kan saya. Kalau saya caranya ya, saya bisa datangin, ambil bawa kue, ya, silaturahim. Tapi jangan dulu tujuan langsung ke situ. Ya, bisa marah dia kan. Karena saya tahu karakternya emosional. Nah, Kang gini-gini, gimana kabarnya Kang kerjaan kamu? Iya. Iya, itu punten. Yang kecil lagi sakit tuh Kang. Oh tadi ya saya motor ya kan? Nah lo, saya bilang. Enggak sih, kalau bisa dikurangi lagi gimana? Mau terus saya punten, ntar saya jauhan ya. Karena dia udah seneng dulu sama kita, kalau dia mau udah sama kita udah kesel. Apapun yang kita omongin nggak bener. Walaupun dia salah. Sama pernah musik juga begitu. Tahu ada anak lagi sakit gitu ya, tapi saya nggak langsung saya datengin, nggak peributin kalau bahasa antum. Apa ketika dia lagi jalan ketemu atau lagi olahraga, saya tegur, ngobrol aja, udah enak ngobrolnya kan, udah ngopi gitu kan, udah sana enak, baru saya ngomongin, iya tuh, aduh yang kecil sakit tuh Ustaz ya, waduh tadi anak saya bukan saya tuh Ustaz, anak saya juga musik gitu, tuh jadi dia juga, nah itu ya, atau tadi dia nggak sholat. Nah di satu perumahan di Bogor, DKM-nya curhat, Ustadz, kita kan muslimnya banyak Ustadz, tapi kok yang di masjid hanya kurang, sab juga kurang, apalagi kalau subuh cina paling 5-6 orang. Nah, gini, sekarang Pak DKM, ada berapa yang aktif yang bisa difungsikan DKM? Paling 5-an, rajin masa cina. Mulai besok Sabtu atau Ahad, silaturahim ke tetangga masjid. Maksudnya maksudnya? Ya datangin silaturahim, tapi jangan dulu nanya, kenapa Pak ke masjid? Wah, banyak berantem itu. Ngobrol, kayak. Nanti udah paling pas bulan depan, gitu lagi gitu kan. Terus. Akhirnya kan udah akrab tuh dengan tetangga. Tanya, Mas, ya kita nih perlu jamaah lah. Ini nih, kita nih sedikit yang sholat di masjid. Pak Haji, bukan nggak mau, saya malu nggak bisa baca Quran. Pengen saya ke masjid gitu. Ternyata 7% itu komentarnya sama, nggak bisa baca Quran. Akhirnya saya buka pembahasan akal masjid itu masih ada. Kalau mau tahu di Villa Bogor Indah itu, masjid yang paling tua aja, tanya aja situ. Saya pindah tahun 90-an, sampai sekarang masih lebih dari 30 tahun. Apa yang terjadi coba? Kalau sendirian malu, karena rame-rame pada nggak bisa, ngumpul. Nah, termasuk ada yang menarik itu yang saya katakan tadi, ini bagus juga buat kita ya, tetangga, karena tetangga kan. Jadi yang nggak sholat tadi atau apa gitu ya, atau yang, nah, jadi begini, saya waktu itu kaget ketika bukan ada yang ngurusin DKM-nya yang anak muda,
yang nomor Pak Khotib. Saya jam 8 ditelepon. Nanti gak Ustadz ya. Aduh, kayaknya saya muriang, saya bilang nih. Cari yang lain khotibnya, saya bilang deh. Siap Ustadz, kata gitu. Jam 10 telepon lagi, udah agak gemetar. Saat belum dapat Ustadz. Lah kan pada palinter, saya bilang di situ. Rata S1, S2, bahkan ada yang S3, saya bilang DKM-nya kok nggak bisa kan. Bahkan di mimbar di mihrab itu sudah ada buku khutbah yang dibaca gitu. Ya Ustadz, siap katanya. Tapi udah bergetar suaranya. Jam setengah 12 tiba-tiba telepon lagi, nangis ke saya tuh. Ustadz, nggak ada khotib Ustadz. Di situ Villa Bogor Indah. Kan udah bagus di situ. Saya untungnya udah mandi ya. Cuma ada meriang gitu kan. Dengar begitu, setengah jam sampai enggak dari Cimayan ke Ciparigi. Udah karena di Ustadz, tolong Ustadz, ini bisa bubar, Ustadz bisa bubar katanya, bubar Jumatan. Akhirnya saya berangkat. Ya kan punya kendaraan kan, ada mobil angkot yang mau pulang kayaknya. Kan saya charterkan. Wah Pak mau Jumatan, ayo Jumatan saya. Berangkat Johor 12 jam 12, saya sampai jam 12.05. Udah keluar tuh jamaah, bubar. Saya masuk lagi, masuk gitu kan. Saya yang khotibnya, saya bilang, udah masuk. Itu yang dari meriang sembuh itu. Kesangan kan. Akhirnya saya bilang BKM, saya panggil 5 orang. Bulan depan ngadakan training mubaligh untuk khotib. Nah, itu ternyata Kang, yang tadinya ternyata paling terdaftar 25 orang, ternyata yang mendaftar memang 50 orang itu. Dan paling dosen rata-rata. Atau yang kedua begini juga, saya punya pengalaman Kang Asep ya. Kalau ke rumah saya kan harus mulai perumahan tuh, sama digigirin perumahan gitu ya di belakang. Ada tatoan, kalau pagi itu buka jendela, buka pintu, dia langsung ke jalan. Wah sambil begini, wajahnya gitu kan, liatin yang lewat itu. Saya selalu kan lihat situ kan, punten Kang, nggak dicuekin aja. Boro-boro sholat, nggak sholat, ini memang paling ditakutin di situ. Saya punten. Pas udah sebulan 2 bulan, mangga, tapi masih judes, mangga katanya. Waduh, saya nggak bosan, terus aja saya pokoknya. Punten. Pas 6 bulan, mangga agak mulai senyum, tapi sebenarnya kecut. 7 bulan mulai itu, mangga agak ramah. Hampir setahun baru dia, mangga Ustadz balik ke mana? Orangnya sudah wafat, adiknya sekarang jadi murid saya. Artinya jangan bosan Kang, ingatkan, dan tapi dengan cara yang baik. Apa bahasanya? Qaulun lajidan, qaulun sadidan, qaulun balighon. Apa itu sadidan? Lembah lembut, ya. Dengan kehormatan yang mulia, bahasa yang bagus, pilih kata yang baik. Gitu kan. Mudah-mudahan bisa berubah. Wallahu a'lam, gitu.